welcome back to City of Love Youth Online Service. Before we start, I just want to remind you guys that God is always with us through this time and we shall not be worried. And I hope that this week's service can be a blessing for you all. Happy Sunday. Shalom Bapak Ibu, bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Kita ada di penghujung tahun 2020, tapi kita terus melihat kasih setianya yang besar. Haleluya, thank you Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Katakan yang menabur, yes, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, thank you Jesus. Mari sama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, yes, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
rancangan indahmu terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang
bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dari akhir tahun 2020, mungkin yang jadi bagian kami adalah malu dan noda. Kami bersyukur Tuhan Engkau membawa kami mengalami Engkau, supaya hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Wajah kami tidak terselubung Tuhan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Engkau, kami diubahkan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun ini membawa kami dilahirkan kembali jadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memasuki tahun 2021 Tuhan dengan semangat yang baru. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang di rumah-rumah angkat suaramu, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. Kami masuki tahun 2021 Tuhan dengan kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi pribadi yang punya integritas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you. Amen, amen, amen. That was a great praise and worship. Thank you so much, team. Hey City of Love Youth, gimana kabarnya kalian semua? Nama gue Brian, lead pastor dari Empower Indonesia, gereja digital pertama di Indonesia. And hari ini I have the honor and privilege untuk membawakan cerita Natal, kisah cinta ini kepada kalian semua. Gue mau memulai ini dengan memberikan honor where honor is due untuk Kotim dan Ci Evelyn. Thank you so much untuk mempercayakan platform ini kepada gue. And for my brother from another mother, Ryan, Rere, Randy, pada saat mereka bilang ke gue, Brian, lu mau nggak ngisi bro ke kebaktian youth kita? Gue udah nunggu-nunggu banget hari ini bisa berada sama teman-teman kita Youth City of Love. So let's get on to it. Gue mau memberitakan, mau membagikan sebuah cerita yang teramat sangat beautiful. Inilah cerita tentang seseorang yang bernama Yesus. And let me start this by welcoming semua teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali berada di Youth Online Service ini. Mungkin selama ini teman-teman udah ngajak kalian dan kalian masih nggak sempet for whatever reason, tapi hari ini kalian ada di sini. Can I just say bahwa Tuhan sayang kalian? That there is a God who loves you so much that He died for you. Apapun background kalian, apapun latar belakang kalian, apapun pengetahuan kalian tentang Tuhan, pengenalan kalian tentang Dia, atau mungkin kalian gak percaya Tuhan, that's fine. Atau mungkin kalian mengenal Dia sebagai Tuhan dengan nama yang berbeda, mungkin agama kalian berbeda, that's totally okay. Di sini doa kita, as you are listening to the Word of God, we just want you to relax. Santai aja, angkat kaki, tiduran, dengerin ini dimanapun, just relax. We want you to feel right at home. So, we're gonna read dari scripture
sebuah buku yang dinamakan Alkitab. Buku ini kita percaya bahwa ditulis oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi uniknya, sampai hari ini guys, buku ini bukan cuma bisa kita baca, tapi dia bisa membaca kehidupan kita. Di Matius 1 ada cerita tentang Yesus Kristus. Dan dia berkata seperti ini. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan anak laki-lakinya. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes beserta semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dikumpulkan dan dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Tetapi mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapakku bersyukur Tuhan for the good news of Jesus Christ. Kami tahu Tuhan that you love us so much that you sent your son to die. As we hear the story today, aku berdoa agar Roh-Mu sendiri Tuhan yang membagikan cerita yang sama kepada kami secara pribadi dan secara personal. Berbicaralah kepada kami dalam setiap situasi kami dan setiap kondisi dengan bahasa yang kami bisa mengerti. In Jesus' name we pray. Amen. Well guys, mungkin seperti banyak orang-orang di sini, kita semua suka Christmas. Kalau gue sendiri, gue suka banget Christmas karena setiap Natal, bonyok gue selalu mengajak gue keluar kota, bahkan keluar negeri. And tiap kali kita jalan-jalan keluar negeri, selalu pasti akan ada satu hari di mana gue diajak ke Toys R Us. And it's the dream, karena untuk selama 1 tahun, bonyok gue gak selalu beliin gue hadiah, tapi di hari itu gue boleh memilih hadiah mainan apapun yang gue bisa temukan di Toys R Us. Gue inget banget, one of the days, pada saat gue masih sekitar umur 12-13, pada saat gue SD, gak tahu kelas 3 mungkin ya. Pada saat itu lagi in banget sebuah mainan yang mungkin kalian gak ngerti dan kalian gak kenal. Namanya adalah Tamagotchi. Yes guys, before Nintendo Switch, before Nintendo DS, before Nintendo BS, there was Tamagotchi. Let me describe this to you. Itu adalah kotak kecil yang ada layar kecil, kotak-kotak, gambarnya masih hitam putih, dan itu kayak Pokemon dimana you raise a monster yang akhirnya nanti dari telur, lo kocok-kocok nanti keluar tangannya, kocok-kocok keluar kakinya, terus dia bisa fight, dia punya skill, akhirnya bisa berantem sama temen lain yang punya Tamagotchi. Belum ada internet guys. Kita harus LAN-nya nempel dan akhirnya kita bisa fight. Well guys, let me present to you, di depan kalian adalah seorang Tamagotchi champion nomor 1 se-Mega Mall Pluit. That's right, sebelum namanya Pluit Village dulu namanya Mega Mall. Dan gue pernah berkompetisi di situ mengalahkan 4 anak lainnya dan gue dapet juara 1. That was such a good day for me. But untuk gue, itu adalah kenapa gue suka banget Christmas. Untuk hadiahnya, lebih tepatnya momen ke Toys R Us itu. Mungkin tahun ini it's been a crazy year for a lot of us.
Kita ada yang udah rencana mau selesain sekolah, ada yang udah mau keluar negeri. Mungkin tahun ini kalian berpikir, gila akhirnya gue akan keluar negeri, gue akan meninggalkan Indonesia yang gue tahu, and I will go to the great unknown. Mencoba ke US, ke Australia. Gue inget banget dulu gue pertama kali mau keluar, it was so exciting. Tapi Corona datang, and kalian stuck di rumah. Mungkin tahun ini adalah tahun dimana kalian akan menyatakan cinta kalian, guys. Mungkin udah kalian ngeliatin si doi udah 2-3 tahun lamanya, and kalian gak pernah berani-berani, tapi kalian di awal tahun menentukan bahwa tahun ini you will say your love. But Corona happened, and it does not happen. I don't know what this year feels for you. Mungkin kayak gua dulu, udah lama banget nunggu setahun lamanya jalan-jalan keluar, tapi kalian masih bertanya-tanya, mana nih Toys R Us-nya, mana nih hadiahnya? Apa sih harapan yang kalian tunggu dari awal tahun dan sampai hari ini kalian gak dapet dan malah kalian kecewa? Could it be this kind of year? Buat gue sama istri gue di awal tahun, itu adalah tahun kedua pernikahan kita. Dan waktu itu kita masih tinggal di Bali, dan gue inget banget di awal tahun kita duduk bareng, kita buat berbagai rencana, hal-hal yang mau kita kerjakan, bisnis yang kita mau mulai, kita udah ready to settle in Bali. And then, Corona happens, and nothing happens in Bali. Bisnis keluarga gue yang dalam dunia hospitality dan pariwisata malah tutup sampai hari ini, belum buka sama sekali. Sampai hari ini kita nggak punya income. Kecewa. 2020, the year of dream killer. Well, di ayat Matius tadi, gue bisa membayangkan bahwa perasaan orang Yahudi, bangsa Israel pada saat itu, gak terlalu jauh banget. Kenapa? Karena setelah mereka, little bit snapshot about bangsa Israel, mereka udah menunggu lama untuk kedatangnya seorang juru selamat. But for the longest time, mereka menunggu, dan datanglah seorang Mesias yang bernama Yesus. Tapi ia bukanlah juru selamat yang mereka tunggu. Sore hari ini, siang hari ini, kapanpun saat ini kalian menonton ini, izinkan gue berbagi satu hal doang. One simple thing. Sharing gue hari ini berjudul The Greatest Gift. Tapi, the greatest gift, hadiah terbesar yang orang Israel dapat, yaitu seorang yang bernama Yesus Kristus, bukanlah yang mereka mau, dan mereka menjadi kecewa. Ada 3 hal yang kita bisa belajari dari orang Israel dan cerita tentang Tuhan Yesus. And I hope hari ini kalian tidak kelewatan seperti bagaimana orang Israel kelewatan. Hari ini, dimanapun kalian berada, kalian akan mengambil hadiah itu. Karena hadiah itu udah tersedia buat kita semua. All you need to do is take it, grab it, and it is yours. Ada 3 alasan kenapa orang Israel tidak melihat Yesus sebagai hadiah terbesar yang mereka bisa dapat. Ini adalah alasan yang pertama, guys. The first reason is, Yesus datang membawa yang mereka butuh, bukan yang mereka mau. A little bit of history lesson. 700 tahun sebelum Yesus datang, bangsa Israel itu lagi terpuruk-terpuruknya, guys. Kalau kalian nonton film-film kayak Marvel and Avengers, mereka tuh lagi jatuh-jatuhnya. They are at the bottom karena mereka dijajah sama bangsa Assyria, bangsa Persia, bangsa Yunani, bahkan akhirnya bangsa Romawi. And udah 700 lamanya mereka nunggu a savior. Dan mereka udah kedatangan nabi-nabi yang bilang satu hari akan ada juru selamat yang datang kepadamu. Dan mereka udah membayangkan satu hari kita bakal punya raja, seseorang yang gagah berani, karismatik, jenderal perang, yang akan menuntun mereka keluar dari penjajahan Romawi dan kekaisaran Romawi. Tapi yang mereka dapat bukanlah raja seperti itu. Yang mereka dapat adalah Yesus. Yesus yang lahir di palungan domba, bukan di tahta raja. Yesus yang lahir sebagai orang biasa. Yesus yang bukan mengangkat pedang dan memerintah dengan kekuatan, tapi Yesus yang mengangkat martabat orang-orang di sekitarnya. Yesus yang pada saat itu, di mana saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengucilkan beberapa orang karena orang-orang ada yang berdosa, orang-orang ada yang melakukan hal-hal yang tidak benar, dan mereka jauhkan mereka. Yesus yang datang dan merangkul orang-orang itu. Yesus yang bukannya datang untuk menggulingkan kerajaan Romawi, tapi malah dicaci, dicerca, disihina, disiksa, dan akhirnya disalibkan oleh mereka. Ia bukanlah Mesias yang mereka mau. Tapi pertanyaan gue hari ini, mungkinkah Mesias yang mereka mau bukanlah Mesias yang mereka butuh? Gue gak tahu hari ini apa yang lu harapkan,
sepanjang tahun. Mungkin lu bilang lu mau keluar negeri dan udah karena simply because keluarga lu selama ini udah berantakan dan you need some space. Bonyok lu yang selalu fight dan mungkin mereka udah situasi di mana mereka mau cerai and there's just no peace at home and you're always crazy dengan this idea di mana lu denger janji Tuhan tentang keluarga lu. Yes, that's great, tapi lu balik lihat keluarga lu, ada piring yang terbang di rumah selalu trek-trek and you just wanna get out and lu udah tunggu-tunggu saatnya lu keluar negeri and malah sekarang dengan corona bukan cuma lu gak bisa keluar negeri, tapi lu stuck di rumah 24 jam. Maybe that's what you want. But here's the question. Apakah itu benar-benar yang kalian butuh? Or maybe saat ini yang lu mau adalah lu mau untuk mendapatkan pacar. And you know, there's a different alasan untuk kalian kenapa mau gitu. And you know, pacaran is definitely a beautiful thing. Tapi mungkin gak sih itu yang kalian mau, tapi yang sebenarnya kalian butuh adalah cuma mengisi kekosongan hati. Because there's just some hole that is inside. Buat bangsa Israel, mereka mau kejayaan, tapi sebenarnya mereka butuh adalah keselamatan. Buat bangsa Israel, mereka mau menang perang, tapi yang sebenarnya mereka butuh cuma kehidupan. Mereka gak mau mati. And Yesus bukanlah juru selamat yang mereka mau, tapi Ia adalah juru selamat yang mereka butuh. Karena Yesus datang membawa jalan, kehidupan, dan kebenaran. Check this out di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata seperti ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus datang menyembuhkan orang-orang yang sakit, menerima orang-orang yang berdosa. Ia memberikan kesempatan yang kedua kepada semua orang yang membutuhkan. Hari ini, can I encourage you bahwa Tuhan Yesus ada untuk lu. Apapun situasi lu, apapun problema lu, apapun yang lu hadapin. Maybe I don't know, maybe gak banyak orang yang tahu, mungkin gak ada orang yang tahu. But I can assure you, Tuhan Yesus tahu. Dan Dia adalah yang lu butuhkan. Mungkin bukan yang lu kira lu mau, but you would need Him, as we all do. Alasan kedua, kenapa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan hadiah yang bangsa Israel kecewa karena ini. Yang kedua, Yesus datang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Gue inget banget di salah satu tahun other than Tamagotchi year, ada saatnya yang lagi terkenalnya pada saat gue kecil, itu adalah Tamiya. Oh yes, do you guys know yang namanya Tamiya? Itu gara-gara Andy Let's and Go. Guys, gue ini anak anime banget. Dulu gue setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11 kali gue nongkrong di depan TV gue. Iya, gue gak ke gereja sih, sorry Tuhan. Tapi gue nongkrong di depan TV gue, RCTI, Indosiar, Dragon Ball, Doraemon. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Lu gak tahu kan? Oh man, come on guys. Atau check this out, how about lari, terang dan berlari, Subasa, Pak guys, Kapten Subasa. I'm sorry guys, I know you guys all millennial, maybe you guys have been watching, I don't know what are you watching now? Attack on Titans, I've been watching that. You have to watch it, Netflix. It is so good. Tapi I'm talking about the real deal OG anime and comic books. Dan salah satu anime pada waktu itu namanya Let's and Go. And itu itu cerita tentang orang-orang, anak-anak yang bermain Tamiya, mobil-mobilan yang kita mainin dan kecepatannya cepet banget, and kalian harus mainin di track-trackan. Well, zaman itu di sekolah gue semuanya main mainan itu. And kalau kalian cukup terkenal, kalian cukup rumahnya gede, dan orang tua kalian kaya mungkin, teman-teman gue yang kayak gitu, mereka punya track Tamiya di rumahnya. Untuk kita yang gak gitu beruntung, kita datang dan meminjam dan main di sana. And karena semua orang main dan semua orang ngadu, di waktu itu kalau kalian punya Tamiya yang keren, kalian tuh kayak punya Mercedes-Benz karena you are the coolest kid. And gue pengen banget jadi the coolest kid. Tapi mainan gue, Tamiya gue itu gak keren sama sekali. Bahkan ada Tamiya ori dan non-ori. Waktu itu gue punya non-ori. But I got a plan. Karena gue tahu di bulan Desember Bonyok akan ke Singapura. And gue udah mengincar banget di Singapura. Gue mau model Tamiya yang namanya Magnum. Itu adalah model Tamiya salah satu yang paling langka zaman itu. And gue mau beli yang ori. Dan gue tahu kalau gue punya itu, gue bakal direspect sama teman-teman gue. Cewek-cewek manapun gue lihat tinggal, oh Koko Brian, it's the dream. Well, akhirnya kita pergi ke Singapura. And guess what? Hari pertama langsung gue tanya bokap gue, Pah, kita ke Toys R Us kapan?
Bokap gue bilang, tunggu ya papa mau cek dokter dulu. Oke. Hari ketiga gue tanya lagi nyokap gue, Mam, kita ke Toys R Us kapan? Nyokap gue bilang, tunggu ya mama mau belanja di Takashimaya. Oke. Hari ketujuh gue tanya lagi, Pap, Mam, kita mau ke Toys R Us kapan? Tunggu bentar ya, kita mau ketemu family A, family B, temen C, temen D, temen E. Gue gak pernah tahu bonyok gue punya banyak banget teman-teman dan saudara di Singapura sampai hari itu. Karena sampai hari terakhir kita sibuk macam-macam ngelakuin segala jenis hal. Dan gue tanya bonyok gue, Mam, kita ke Toys R Us kapan? Dan bonyok gue bilang, Brian, sorry ya, kayaknya kita kali ini gak keburu. Dan gue bete banget dan kesel banget karena gue udah nunggu-nunggu itu dari awal. Well, gue bisa membayangkan bahwa ini adalah yang dirasakan bangsa Israel. Karena udah 700 tahun lamanya mereka menunggu-nunggu kedatangan seorang juru selamat. Dan sampai saat itu mereka ingin membayangkan seorang juru selamat yang akan memberikan mereka kekuasaan. Tapi mereka dapat Tuhan Yesus, seorang guru dan pengajar. Tentu aja mereka marah dan kesel. Karena bukannya dia akan memimpin mereka menuju peperangan, menuju kemenangan. Yang terjadi malah dia mengajarkan bahwa kalau dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia mengajarkan kita untuk berbaik. Ini bukan juru selamat yang kita mau, ini bukan Mesias yang kita tunggu-tunggu. Bahkan satu saat Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dan di Matius 5, dia memberikan satu khotbah yang sangat terkenal. Sermon on the Mount, bunyinya seperti ini. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan gue bisa bayangin orang Israel bilang, maksud lu apa Tuhan yang punya kerajaan sorga? Ya kayak Romawi-Romawi itu yang duduk di atas bertahta. Tapi Tuhan Yesus melanjutin lagi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Wow. Can you imagine pada saat itu, pada saat orang Israel mendengar ini, how this will mess up with their mind? Karena mereka selalu berpikir kalau kita mau mendapatkan kerajaan sorga, kita harus kalahin orang-orang Romawi. Kita harus ambil pedang kita lawan, kita tusuk, kita bunuh. Karena waktu itu memang zaman seperti itu. Dan dengan kekuatan itulah, kemenangan itulah bisa diraih. Dan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan yang baru. Mereka menanti seorang Mesias yang menggulingkan kerajaan Romawi dan membangun kerajaan baru yang dinamakan kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus datang bukan untuk kerajaan seperti itu. Tuhan Yesus membawa kerajaan yang mereka tidak lihat. Mereka kira ia adalah seorang raja secara literal. Bahkan makanya pada saat Tuhan Yesus bilang ke Petrus dia akan mati di atas kayu salib, Petrus menegur dia. Dan Tuhan Yesus menegur dia balik. Makanya pada saat Yakobus dan Yohanes mereka berebut siapa yang akan duduk di tahta kanan Allah. Karena mereka kira Allah akan menjadi raja yang sebenarnya dan mereka akan duduk di samping dia. Tapi Tuhan Yesus datang membawa kerajaan yang totally different dengan yang mereka pikirkan. Mereka berpikir tentang kerajaan duniawi yang sementara. Tuhan Yesus membayangkan dan membawa kerajaan surgawi yang kekal. Mereka membayangkan kemenangan atas orang-orang yang menindas mereka. Tuhan Yesus datang membawa kemenangan atas dosa yang mengikat mereka. Mereka sebenarnya bukan, musuh mereka yang sebenarnya bukanlah kerajaan Romawi. Musuh mereka yang sebenarnya adalah dosa yang mengikat umat manusia. Dan inilah kenapa Yesus datang. Karena ia punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang mereka bisa bayangkan. Bagaimana dengan you guys? Gue tahu kalian punya situasi, kondisi yang sulit saat ini. Kan gue tahu kalian punya ekspektasi untuk tahun ini berjalan. Dan mungkin itu gak terjadi. But can I tell you bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar? Gue inget banget terakhirnya kita sampai di Indonesia. Gue ngambek sama bojok gue sepanjang penerbangan. Gue gak ngomong sama mereka. Kita balik nyetir sampai ke rumah. Gue gak ngomong sama mereka. Gue kesel. Pada akhirnya mereka buka rumah. Dan gue lihat di ruang tamu rumah gue ada kotak
hadiah kado. Gue ngeliat ke bonyok gue liat gue, dan dibilang, Brian, Merry Christmas. Dan gue seneng banget, gue langsung lari ke hadiah itu, gue buka. And you know what's inside that, guys? Bukan Tamiya, tapi lebih keren lagi, ada radio control yang paling baru, RC, guys. You guys don't realize and understand. Di zaman itu, semua orang main Tamiya, karena Tamiya itu relatif murah dan bisa didapetin. Tapi hanya segelintiran orang-orang spesial yang terpilih bisa memiliki radio kontrol. Karena harganya mahal dan keren banget. Kalau waktu itu punya Tamiya itu kayak punya Mercy, punya radio kontrol tuh kayak punya Ferrari kali. It's so rare, dan gue seneng banget. Gue bawa main, gue bilang thank you ke bonyok gue bawa ke sekolah, dan gue menjadi orang-orang yang sangat terkenal karena semua orang, kok Brian mau coba dong RC-nya. And it was the best gift that I've ever received. Tapi gue sekarang sadar satu hal, bokap gue udah tahu itu. Pada saat gue ngambek, pada saat gue nangis, gue kelihatan kecewa, mungkin dia cuma senyum dan dia ngeliat, aduh Brian, you don't know what I have for you. Apa yang lu mau tahun ini dan gak tercapai? Mungkin lu mau pacaran dan mungkin lu udah lama mengejar dia, udah mengeliat dia, udah mengintai dia, tapi lu malah gak dapet, dan mungkin relationship kalian malah makin menjauh dan akhirnya putus. Mungkin lu kehilangan pacar lu, mantan lu. Hey, can I tell you, Tuhan punya yang jauh lebih baik daripada orang itu. Let them go. Atau mungkin kalian, you guys are overachiever, dan tahun ini kalian udah berpikir, gue belum lulus SMA tapi gue mau mulai bisnis sama teman gue, and kalian udah mulai itu, dan kalian udah membayangkan, kalian bahkan udah ngumpulin duit dikit, udah nanam modal, and sekarang semuanya berantakan karena COVID. Hey, can I tell you bahwa dia punya rencana yang jauh lebih besar, bisnis yang jauh lebih gila, ide-ide yang jauh lebih kreatif. I don't know what it is that you guys are disappointed with, but I know dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan di tahun 2021 kalian akan melihat dia akan menggunakan semuanya untuk mendatangkan hal-hal yang baik, yang baru. Mungkin kalian mau pergi ke luar negeri karena kalian mau menghindar dari keluarga kalian, but can I tell you, mungkin yang dia punya justru adalah pemulihan dalam keluarga kalian, dan kalian stuck sama keluarga kalian 24 jam because he want to do something through you to your family, to your parents. Dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada itu. And point ketiga, sebelum itu gue mau bacain satu ayat, Yesaya 55 ayat 8-9. Check this out, I love this. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Wow. God really always have something bigger yang kita gak pernah bisa bayangkan dan lihat sebelumnya. You're not dreaming big enough. And gue percaya, from today onwards, Tuhan akan membawa hal-hal yang lebih besar kepada hidup lo. Do you believe that? Alasan ketiga, kenapa Yesus bukanlah hadiah yang mereka harapkan adalah ini. Yesus datang untuk menunjukkan siapa yang mau mereka, bukan apa yang mereka mau. Sampai hari ini kalau gue ngeliat balik sama cerita itu, gue sadar satu hal. Bokap gue sayang banget sama gue. Sampai dia membelikan hadiah yang begitu mahalnya buat gue. Satu hal tentang hadiah adalah ekspresi hati. Seberapa nilai berharganya sebuah hadiah, itu melambangkan seberapa nilai dan berharganya si penerima di mata si pemberi. Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang sangat terkenal berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Si Alkitab berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mungkin kalian di sini berkata bahwa gue kayaknya gak dosa-dosa amat sih Brian. Gue kayaknya gak pernah membunuh orang, gak pernah melakukan hal-hal yang jelek-jelek banget. Can I tell you bahwa lu juga tetap berdosa dan lu menuju kepada kematian seperti yang Alkitab bilang. Atau mungkin lu bilang kepada gue, Brian, lu gak tahu apa yang gue udah lakuin, lu gak tahu dosa gue, lu gak tahu siapa yang udah gue tidurin, lu gak tahu orang-orang yang udah gue sakitin, orang-orang yang gue udah tipu. Lu gak tahu semua kejelekan gue yang mungkin saat ini lu gak cerita ke banyak orang, but it's been killing you from the inside. Hey, we are in the same boat.
Alkitab berkata kita semua menuju kematian karena dosa kita. And saat ini ada Tuhan yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit lagi di hari yang ketiga untuk mendatangkan keselamatan untuk gua dan elu. Kita bisa diberi kesempatan yang baru untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ini adalah apa yang tersedia untuk bangsa Israel. Tapi mereka tidak melihat itu. Tapi pada di atas kayu salib, pada saat Tuhan bilang, "It is finished," sudah selesai. Ada satu serdadu Romawi. Alkitab mencatat, dia melihat kematian Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Truly, this is the Son of God." Benar, ini adalah anak Allah. Ia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Seseorang yang menurut bangsa Israel Tuhan harusnya datang untuk membunuh orang-orang ini, malah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Hari ini gue gak tahu kenapa lu berada di sini. Gue gak tahu kenapa akhirnya lu diundang temen lu, mungkin lu dikasih linknya dan lu bisa tune in kepada YouTube service ini. Gue gak tahu masa lalu lu, gue gak tahu situasi lu, gue gak tahu tangisan lu, gue gak tahu agama lu, kepercayaan lu. Tapi gue tahu satu hal, yaitu Tuhan Yesus udah mati untuk lu. Dia mati menebus semua dosa lu agar lu bisa diselamatkan. Can we do one thing? Apapun hati lu berkata, jangan tinggalkan tempat ini tanpa mengenal dia. Gue mau berdoa satu doa yang namanya doa keselamatan. Inilah doa sederhana untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kalau saat ini lu berasa ada sesuatu yang mengetuk di hati lu, dan dari tadi gue menceritakan tentang Yesus, something just feels on the inside. Can I tell you that is God knocking on your door? Dia adalah seorang gentleman, dia gak akan memaksakan masuk ke kehidupan lu, tapi dia menunggu lu membuka pintu hati lu. Kalau lu bilang saat ini, "Brian, jujur, gue gak kenal dia." Atau mungkin lu dulu pernah mengenal dia, tapi saat ini lu tahu, lu sedang jauh dari dia. Lu udah berada jauh dari rencana Tuhan atas hidup lu. Sungguh hari yang luar biasa untuk kembali bersama dia lagi. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang mungkin meninggalkan dia. Atau mungkin lu seumur hidup belum pernah mendengar tentang Yesus. This is the moment. Ini adalah harinya untuk lu menerima dia. Yang gue tawarkan di sini bukan tentang agama, guys. Gue percaya semua agama sama. Gak ada agama yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi ada satu orang bernama Yesus Kristus. Yang gue tawarkan is not religion, it's relationship. Bukan aturan-aturan agamawi, tapi hubungan pribadi dengan seseorang yang bernama Yesus. Kalau itu lu, I would be so honored. Gue akan merasa sangat terhormat untuk bisa menuntun lu mengenal dia. Mau gak lu lakuin satu hal? Taruh tangan lu di atas hati lu, and ikutin doa gue. Bapa, aku berterima kasih untuk anakmu Yesus. Aku percaya dia datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosaku. Mulai hari ini, aku telah diselamatkan. Aku hidup sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, amen, amen. Kalau lu baru membuat keputusan itu, I want to say a huge congratulations. Mulai hari ini ada Tuhan yang hidup di dalam hati lu. Semua dosa lu, masa lalu lu udah ditutup. Mulai lembaran baru. Lihat ke masa depan, karena dia punya masa depan yang cerah buat lu. Tell someone, kasih tahu seseorang, dan jangan lakukan perjalanan iman ini sendirian. Di sini ada banyak teman-teman kita di COL Youth Service yang akan dengan senang menerima lu. They're great people yang gak pernah ngejudge orang lain. Mereka adalah orang-orang yang selalu menerima lu apa adanya. And I know that you will grow and you will love this community. Well, kembali ke cerita kita sedikit, dan as I close today's sermon, pada saat gue dan Karen kita lihat bahwa semua gereja go online, dan kita melihat bahwa ada sebuah kesempatan untuk menyebarkan Injil, kabar baik ini secara digital seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kita memiliki visi dan memiliki mimpi. What if ada satu gereja secara digital yang kita bangun bisa menjadi rumah dan keluarga untuk orang-orang di seluruh Indonesia, dimanapun berada, di Jakarta, di Bali, di Papua, selama mereka punya koneksi internet, mereka punya smartphone, mereka punya komputer, then they can be part of it. Pada saat kita bermimpi seperti itu, Tuhan mengirimkan banyak orang seperti Brian Nelson, Onat Iyul, Steph dan Rev, Wayne dan Feby, dan banyak nama-nama.
Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat gereja baru, gereja digital pertama di Indonesia, empower.id. Dan singkat cerita bulan Juli, gue dan istri kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Kita meninggalkan semua yang di Bali karena anyway semuanya udah berantakan di sana. And we made a new start karena we believe that God have called us. Hari ini guys, kita baru mengadakan kebaktian Natal kita. And ada lebih dari 100 orang yang udah memanggil gereja ini rumah di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri sekalipun. Kita punya banyak volunteers, kita punya banyak orang yang memanggil tempat ini keluarga. Dan ini semua gak mungkin karena kita gak melihatnya, tapi Tuhan melihat ini. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang gue bisa bayangkan, daripada yang semua leader kita bisa bayangkan. I wanna encourage you. Mungkin tahun ini lu gak melihat apa yang lu mau. Mungkin tahun ini harapan lu dihancurkan. Mungkin tahun ini udah mengecewakan lu banget. Life is just been so cruel. But God is not. He loves you. Dia punya hal-hal yang luar biasa untuk lu. Dan gue percaya dan gue mendeklarasikan bahwa 2021 you will see great things happen. Hal-hal yang lu gak bisa bayangkan, yang lu gak bisa lihat sebelumnya. Don't lose faith. I wanna encourage you. As you go to your 2021, keep your faith up. Bawa iman lu, bawa pengharapan lu. And I know there will be something great in the next year. Father, I pray buat setiap anak muda, setiap orang-orang luar biasa, your sons and daughters, Tuhan. The great men and women of faith in this community. I pray that you bless them, and I pray that we commit 2021 mereka di dalam tangan-Mu, Tuhan. I pray that you pour your blessings, anointing, ideas, and I pray that you bring revelations. I pray that you bring redemption. I pray that you bring healing ke dalam keluarga mereka, Tuhan. Ke dalam pertemanan, perhubungan mereka, Tuhan. Di dalam studi mereka, Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Dalam bisnis mereka. Pour it all, Tuhan. Dan kami percaya 2021 akan menjadi tahun yang tidak terlupakan karena kami akan melihat hal-hal luar biasa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, Youth City of Love, it has been such an honor. I hope that you are blessed by this message, and I cannot wait to see you again. Have a great one, and Merry Christmas. Nah, gimana guys sharingnya tadi? Aku percaya kita semua pasti terberkati. Nah, sebelum aku menutup ibadah kita pada hari ini, aku cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa ikut kebaktian tengah minggu setiap jam 7.30 malam. All. God bless you and see you next week. Saat ini mari sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa buat saudara dalam liburan Natal tahun ini, saudara. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk Natal di tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah dilahirkan kembali dari air kasih-Mu dan dari Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami akan menjadi dewasa dalam kerohanian. Kau menyertai anak-anak-Mu semua dalam liburan Natal ini. Kalau ada yang bepergian atau mungkin tetap di Jakarta, Tuhan beserta. Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Semuanya sehat, semuanya aman dalam pilihan Tuhan. Yang bepergian pun dalam perjalanan ada penyertaan Tuhan yang terus menyertai. Jauhkan dari segala virus, setiap badan tubuh anak-anak-Mu memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga tidak ada virus yang dapat masuk dalam tubuh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati di liburan ini juga ada pemulihan dalam keluarga-keluarga. Kami boleh bersuka cita, kami boleh rukun, tidak ada perselisihan. Semuanya boleh hidup dengan sukacita. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Kami boleh selesai dalam ibadah hari ini dan juga kami mau menerima berkat-Mu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai, bahkan selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sekali lagi, selamat Natal, Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di ibadah tahun baru, tanggal 1 Januari, yang akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko. Dan tanggal 3 Januari, kita akan masuki bulan Januari.
bersama-sama dan Tuhan Yesus menyertai kita semua.